dan juga untuk perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-110. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita pada sore hari ini untuk masuk di dalam ibadah. Dan kami persilahkan yang mengambil bagian di dalam ibadah pada saat ini untuk memimpin kita. Dan Bapak Ibu yang prosesi akan masuk dalam liturgi. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Allah Tritunggal yang sungguh amat baik. Sungguh baik penyertaannya dalam kehidupan kita. Hari demi hari, minggu ke minggu, bulan demi bulan, dan tahun berganti tahun. Nyata penyertaan Tuhan 110 tahun Tuhan menyertai Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang membuat Gereja Toraja Jemaat Rantepao dapat berdiri kokoh agar kita tetap bersekutu, bersaksi dan melayani. Sungguh penyertaan Immanuel selalu kita rasakan. Bahkan tiada berkesudahan kasih yang Ia karuniakan kepada kita semua. Kita bangkit berdiri dan kita mengagungkan kebesarannya, bahwa hari ini adalah hari yang telah dijanjikan Tuhan untuk kita semua. Bersuka dalam Tuhan. Kita bersama-sama mengekspresikan sukacita kita bahwa hari ini adalah hari yang telah dijanjikan Tuhan untuk kita. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijanjikan.
Dia telah membuat kita semua bersyukur pada hari ini. Hari yang begitu bersejarah bagi kita. 110 tahun Yesus menyertai gereja atau Raja Jemaat Rantepao. Ini semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita, tetapi Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Mari kita bertepuk tangan dan sekali lagi memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita selalu bersyukur bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi dengan penuh semangat kita mensyukuri 110 tahun penyertaan bagi gereja atau Raja Jemaat Rantepao. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya hati kita percaya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bapak Ibu Saudara, mari semangat lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu. Kasih Tuhan besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Kita akan bersama mendengarkan lantunan dari paduan suara Immanuel dengan judul lagu Puji Syukur. Dalam setiap langkah hidup kita, baik dalam suka maupun dalam duka, kasih Tuhan setia dan tak pernah berkesudahan. Lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara Immanuel adalah kesaksian iman dan kerendahan hati bahwa semua yang kita miliki dan jalani sampai saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Paduan suara Immanuel, puji syukur.
Ku persembahkan padamu Tuhanku oleh kelompok pelayanan 2. Dalam hidup tak banyak yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Namun kasih-Nya yang besar menggerakkan hati kita untuk memberi, bukan karena kita mampu, tapi karena kita rindu menyatakan syukur. Lagu yang akan dibawakan oleh kelompok pelayanan 2 adalah ungkapan hati yang tulus, persembahan hidup, waktu, tenaga, dan seluruh keberadaan hidup kepada Tuhan. Ku persembahkan padamu Tuhanku syukur dan hormatku.
Allah itu kasih. Paduan suara kelompok pelayanan 6. Di tengah segala pergumulan hidup, satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Allah. Kasih-Nya tidak terbatas oleh waktu, keadaan apapun, ataupun dalam kehidupan kita, kasih-Nya tetap nyata. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Kelompok pelayanan 6 dengan pujian Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hidup kita ini merupakan sebuah perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan yang terkadang membuat kita lelah, bagaikan tak berujung. Mungkin saat ini kita lelah, patah semangat. Namun Allah adalah Allah yang maha kasih.
yang senantiasa memberi kita semangat. Dia terus menyertai kita agar kita kuat dengan penuh tekad untuk hidup saling melayani satu dengan yang lain. Untuk itu, biarlah kuasa Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus mengalir dalam diri kita bersama dalam pengakuan dosa. Tuhanku, bila hati kawanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita selaku anak-anaknya. Bayangkan saja, Dia mengorbankan dirinya sendiri demi kita yang berdosa ini. Kitalah yang berdosa, tapi Dia mengampuni kita dengan kasih-Nya. Dia telah menyampaikan pesan kepadaku, kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara sekalian. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Lihatlah dan rasakanlah cinta kasih-Nya. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di
lihatlah hati kami, apakah kami sungguh mengasihi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kami lihat Tuhan kasih-Mu, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku pernah setia. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. ajaib benar anugerah Kristus bagi kita semua yang menjadi pembaru hidup kita. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang, ku tak berjalan, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Jurang yang penuh jalan, terancam jiwaku. Anugerahku menang erat, dan amanku Paduan suara lansia, Allah mengutus. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi juga dipanggil untuk diutus menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Tugas itu tidak selalu mudah, tapi janji Tuhan juga akan menyertai kita kapanpun dan dimanapun Dia mengutus kita. Paduan suara dari kelompok usia lanjut emas akan menyatakan kesiapan hati untuk taat dan melayani. Lansia, Allah mengutus.
Paduan suara kelompok pelayanan 4, ku ucap syukur. Seringkali dalam hidup ini, kita lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Namun di tengah segala situasi, suka maupun duka, Tuhan tetap menyertai dan menopang kita. Lagu yang akan dinyanyikan oleh kelompok pelayanan 4 mengajak kita untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Kelompok 4 dengan hati yang penuh syukur, ku ucap syukur buat hari yang Tuhan beri.
bersama malaikat di surga menyanyikan kidung pujian. Paduan suara kelompok pelayanan 3. Ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita tidak sendirian. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ada nyanyian kekal di sorga, tempat para malaikat surgawi menyembah Allah siang dan malam. Saat kita menyanyikan pujian di bumi, kita sedang bersatu dengan pujian surgawi menyambut dan memuliakan Tuhan. Dalam satu suara yang kudus, kelompok pelayanan 3 bersama malaikat di sorga menyanyikan kidung pujian. Tanganku ku angkat
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada firman-Nya. Mari berdoa. Kami terus bersorak-sorak memuliakan Engkau, karena perkara-perkara yang indah yang Engkau perlihatkan kepada kami semua. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat dalam hidup kami. Kami berada sampai saat ini di hari ulang tahun yang ke-110, semua karena Tuhan. Karena itu kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Firman kebenaran-Mu kami akan baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Engkau karuniakan hikmat, agar kami dapat membaca firman-Mu dengan baik. Kami dapat merenungkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman-Mu ini akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap menyambut firman-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai dasar renungan kita pada malam ini, pembacaan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi, pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan bagian firman Tuhan yang sangat indah bagi kita sekalian. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara? Luar biasa. Salam PKB. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Apa kabar anak-anakku sekolah minggu? Kecil sekali suaranya. Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa. Salam PPGT. Kader siap putus? Kader siap putus? Iya. Saudara-saudara, malam ini kita sangat berbahagia, bergembira karena kita boleh bersama merasakan kasih sayang Allah yang luar biasa. 110 tahun berdirinya Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Kalau semuanya bersukacita, bolehkah memberikan salam sukacita untuk orang yang di samping kanan, kiri, atau di belakang, di muka? Pokadai, damai sejahtera untukmu. Iya, perlihatkan mukanya yang paling gembira. Iya.
Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita yang ada di Gereja Toraja Jemaat Rante Pao. Karena kita boleh merayakan momen hari ulang tahun ke-110 perjalanan iman Jemaat Rante Pao. Saudara, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita patut menaikkan ungkapan syukur, kita bersuka cita, karena Tuhan adalah omnipresence, maha hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan jemaat. Tuhan setia pada janjinya, Tuhan memperlihatkan kebaikannya dalam perjalanan gereja. 110 tahun sudah kita berjalan bersama. Kita membangun bersama dan menata bersama pelayanan gerejawi. Dan diisi dengan ajakan untuk memaknainya dalam kebersamaan lewat sembah sujud padanya. Kalau kita membaca Mazmur 100 ini, saudara, di ayat yang kelima di situ dikatakan, sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kita boleh melihat kebaikan Tuhan dalam sejarah jemaat ini. Saya mencoba untuk melihat sejarah perjalanan jemaat Rante Pao. Sedikit ada di Google, tapi memang ketika pertama kali datang di sini, sempat saya ditelepon sama Pak Sili Suli. Dia itu adalah penulis sejarah, termasuk sejarah dari Opa Anggui, Ambe. Dia tanya, Ibu Pendeta sudah di Rante Pao? Dan saya katakan, ya. Kami cerita sedikit, lalu saya ingat, adakah sejarah jemaat Rante Pao? Dan dia katakan, saya menyerah. Karena Ambe Anggui juga sudah mengatakan, cobalah untuk menulis. Tapi kita punya sejarah yang panjang, mau tidak mau bukti-bukti sejarah itu mesti lengkap, baru dia berani untuk menulis. Mesti cari banyak data. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Ambe Anggui aset terbesar dalam gereja Toraja. Dan selama beliau masih punya daya ingat yang kuat, kita boleh banyak mengambil dan merekam perjalanan sejarah ini. Karena ini luar biasa. Aset sejarah gereja Toraja, aset gereja Toraja Ambe Anggui yang masih ada. Saya bangga malam ini beliau masih hadir. Kita beri tepuk tangan dulu. Sedikit saya mau katakan saudara-saudara tentang jemaat Rante Pao yang memiliki sejarah yang kaya dan erat kaitannya dengan perkembangan kekristenan di Tanah Toraja. Jadi pekabaran Injil terjadi di sini. Ini kita harus mengingat jas merah ya, jangan melupakan sejarah. Tentu banyak orang tua saya yang hadir nanti akan menambahkan, tapi sedikit saya mau katakan. Tapi untuk saudara-saudaraku, anak-anakku generasi muda, jangan pernah lupakan sejarah gereja kita di sini. Ini penting. Semua orang melihat gereja Toraja Jemaat Rante Pao di mana-mana selalu menjadi ikon. Karena itu banggalah kita yang ada di Jemaat Rante Pao ini. Pekabaran Injil di Tanah Toraja dimulai awal abad ke-20. Dan itu dilakukan oleh guru sekolah Landscape, anggota dari Indischen Kerk, gereja Protestan. Mereka ini saudara-saudara dari berbagai daerah, dari Ambon, dari Minahasa, dari Sangir, dari Kupang, dari Jawa. Mereka memberitakan Injil. Dan baptisan pertama 16 Maret 1913 itu dilakukan kepada 20 murid sekolah yang ada di Makale. Lalu kemudian terus dilakukan pemberitaan Injil dan itu dilanjutkan oleh GZB, Badan Sending dari Belanda. Dan utusan pertama adalah pendeta A.A. van der Losret.
yang tentu kita semua tahu bahwa dia menjadi martir pertama ya yang dibunuh, dan kita selalu harus cinta datang ke Bore untuk melihat tempatnya. Saudara, bangunan gereja yang pertama di Rantepao itu dimulai dibangun tahun 1921 dan selesai tahun 1935. Itu sejarah yang luar biasa. Saya datang di sini, saya dengar banyak cerita pergolakan terjadi sebelum kita bangun tempat ini ya. Dan memang pasti banyak yang punya pikiran yang berbeda. Tapi luar biasa kita sudah membangun sebuah bangunan yang sangat indah. Yang tentu bangunan ini juga akan menjadi tempat bagi kita memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, jemaat Rantepao ini berkembang pesat dan menjadi pusat kegiatan keagamaan serta sosial di wilayah Toraja. Sidang sinode pertama diadakan di Rantepao, di gedung gereja kita, tahun 1947. Dan di situ satu hal yang menarik saudara-saudara, nama gereja Toraja sebagai identitas gereja yang berakar pada budaya dan masyarakat Toraja. Lalu dalam sebuah catatan kecil saya dapatkan bahwa pendeta yang ada di jemaat Rantepao pada waktu itu adalah, ini yang pertama, pendeta DJ Van Dijk. Dia terus melayani dan gereja terus maju, terus gereja terus berkembang, Injil terus disebarkan di mana-mana. Tuhan baik. Dia memberkati gereja, memberkati jemaatnya, memberkati umatnya. Dan gereja lahir. Gereja terus berkembang. Terakhir kita dengarkan sambutan dari Ketua Badan Pekerja Sinode. Gereja Toraja sudah 1.000 lebih. Para pendeta, ya, pendeta perempuan 517, pendeta laki-laki 500. Ya, 1.000 lebih juga pendeta sekarang. Ini luar biasa banyaknya. Tuhan baik saudara-saudara, pelayanan terus berjalan. Dan pada akhirnya kita tetap menikmati cinta kasih Tuhan yang hadir sampai saat ini. Makanya pemazmur mengatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai kita semua, mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Kalau kita semua kelompok ini datang, kelompok 1 sampai kelompok 7 hadir, kita semua bersorak-sorai, kita bergembira di hadapan Allah, dan kita mau memperlihatkan bahwa luar biasa kasih Tuhan. Ini ada kue-kue tadi prosesi yang dibawa oleh ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, para pemuda, anak sekolah minggu. Jumlah kue yang ditata itu di sebelah kanan dan kiri saya jumlahnya 110. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang luar biasa menyiapkannya. Masan nang siaraka penami umpasadiai. Tongan siaraka. Ya. Tak siaraka sambil menggaraga depam ya. Teo menabu tuto misa atau kita man nari sibuk. Tak siale. Saya kira tidak ada. Makanya ditata dengan bagus, disiapkan dengan indah sebagai rasa syukur kita. Kita memuliakan dia, kita mengagungkan namanya. Karena dia sangat baik. Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan saudara-saudara, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu dikatakan hesed. Kasih Tuhan itu tetap teguh, kasih Tuhan itu tidak goyah, kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Makanya Roma katakan, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada. Mau ketelanjangan, mau kemiskinan, ya, mau penderitaan, mau pergumulan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita sudah berada di 1 abad lebih saudara-saudara. Kasih Tuhan itu kekal sampai sekarang. Perjalanan sejarah ini dari dahulu, hari ini dan juga ke depan, itu kita akan alami, kita akan rasakan. Di dalamnya kasih Tuhan nyata bagi kita semua. Dan tidak akan pernah berubah. Dari generasi ke generasi kita dipelihara, dari waktu ke waktu kita dikuatkan. Tantangan datang, perubahan ada, budaya mengalami banyak perubahan,
iman kita juga diuji. Tetapi sekali lagi kita diingatkan, Tuhan Allah bersama dengan umatnya. Tontong nakamaseki puang matua, toruan Indo, toruan Ambe, tontong komi matoto. Bendan komi nina menani kirangi kitiro mata kumua ondo. Napasake pale puang matua teto matuanta o. Luar biasa, amin. Mereka masih memberikan pujiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu saudara-saudara yang terus aktif dalam segala pelayanan. Dan kita boleh hadir, kita memberi diri, kita boleh berperan di dalamnya. Kita juga boleh bergabung dalam kelompok-kelompok dengan pujian yang kita persembahkan bagi Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Bagi anak-anak sekolah minggu kita, generasi masa depan untuk gereja ini, juga Tuhan berkati. Inilah kasih Tuhan yang besar. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Tidak berhenti sampai di 110, tidak. Tapi kasih itu akan terus kita nikmati selama-lamanya. Kita memuliakan Dia, kita bersyukur, kita mengagungkan Dia. Dan karena itu saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, apa yang kita harus buat untuk setelah 110 tahun ini, apa lagi yang harus kita buat? Saya mau katakan ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Ada banyak hal yang harus dibuat oleh gereja. Kita diperhadapkan dengan tantangan yang berat, saudara-saudara. Lingkungan hidup yang harus kita jaga. Moresyaki rakalan jama melo teme. Ya, sekitar gereja indete. Batu kandeki golla-golla. Langsung bang mau dibuang. Saudara jangan. Patama lan kantong tak, patama lan tas, lan sepu. Kita harus menjaga lingkungan ini. Beberapa waktu yang lalu, waktu ada banjir, kami di Makassar kaget. Undo tondok tak bisa-bisanya banjir di atas gunung. Tidak masuk akal kan? Nuh juga mengalami hal seperti itu. Ada banjir tetapi itu kuasa Tuhan. Tapi kita yang harusnya menikmati kesejukan alam, merasakan keadaan alam yang bahagia di sini, yang sejuk, yang indah. Tapi kok bisa terjadi alam yang rusak? Ini tanggung jawab kita bersama. Pelihara alam ini, jaga lingkungan kita. Apa yang kita akan buat ke depan? Kaderisasi ini penting. Beni kesempatan to mangura melayani. Kamu to mangura, Moresiako miraka melayani. Mau melayani orang muda? Oh, nah pelan-pelan suaranya. Siap melayani? Siap melayani? Ya, itu suara anak muda kita. Beri kesempatan di semua lini dalam pelayanan. Kenapa? Karena ini mereka adalah generasi-generasi yang harus kita persiapkan, yang harus menghadapi tantangan. Berat tantangannya saudara-saudara. Ada cerita yang terjadi dan itu fakta. Anak-anak yang mengalami pelecehan. Di Toraja ini banyak. Anak-anak yang harus digauli oleh orang tuanya. Dan itu terjadi. Bahkan yang terakhir kemarin saya dapat berita. Hati-hati dengan di Facebook. Di Facebook itu sudah ada incest ya, artinya hubungan saudara. Anak laki-laki berani tidur dengan ibunya. Anak perempuan dengan ayahnya, terjadi hubungan yang tidak diharapkan. Kakak dan adik, itu mereka punya pengikut 1000 lebih. Bahkan terus bertambah. Tapi situs itu sudah mulai diblokir. Tapi ini kejadian yang sangat mengerikan. Seorang psikolog mengatakan bahwa itu bisa terjadi saudara-saudara. Ya,
terjadi karena keintiman yang tidak lagi mengenal batas. Jadi kita juga mesti menjaga hal-hal seperti ini. Banyak terjadi tindakan-tindakan pemerkosaan dengan orang-orang di sekitar kita. Sahabat kita Toraya biasa malongko ki lampo kadai. Ya tu kita indok malongko ki lampo kada lako anak tak kumua anak. Jagai kalemu. Anak perempuan harus begini, hati-hati. Bapak-bapak ayo terbuka sampaikan pada anak laki-laki. Karena kalau tidak saudara-saudara, ke depan ini kita tidak mendapatkan generasi-generasi yang kuat. Bisa jadi mereka tertutup dengan keadaannya, bisa jadi mereka menyendiri, bisa jadi mereka merasa trauma dengan kejadian-kejadian tersebut. Bagaimana generasi gereja mau maju kalau hal seperti ini terjadi? Makanya kita mesti menjaga, ini tantangan kita. Kelembagaan kita mesti diatur dengan baik. Banyak hal yang mesti kita kerjakan supaya kita boleh supaya kita memperlihatkan inilah manajemen gereja yang sesungguhnya. Manajemen gereja yang sungguh-sungguh memperlihatkan pelayanan yang holistik untuk semua generasi, untuk semua orang. Sehingga orang tersentuh. Bukan hanya fisiknya tersentuh, tapi mentalnya, pendampingan rohani. Ini mesti terjadi. Ini tanggung jawab yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara. Begitu juga Bapak Ibu tentang pelatihan-pelatihan ekonomi. Keadaan semakin berada pada situasi yang cukup berat. Tapi kita tidak boleh tertutup dengan keadaan ini. Kita harus terus maju, beri ruang, beri kesempatan untuk menikmati ekonomi yang lebih baik. Jangan sampai daerah kita ini justru dikuasai oleh orang dari luar. Lalu kita semakin terpinggir, semakin keluar dari lokasi kita. Dan orang lain menguasai tempat kita. Dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, banyak hal yang harus kita kerjakan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, tantangan yang besar ini tidak membuat kita putus asa. Melainkan kita melihat, ia tu puang matua mama seya lako kita solanasang. Tontong napakaborok ki, tontong nadaranai ki kiallo kebongi. Makanya pemazmur mengatakan banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Banyak yang Tuhan sudah perlihatkan bagi kita. Buddha tu pak kamasena puang, Buddha tu pak kaborok na puang matua lako kita solanasang. Karena itu kita bersyukur kepadanya. Marilah kita bergembira. Marilah kita bersorak-sorai. Dan yang terakhir saya mau katakan, mari kita menjadi seperti lilin. Kenapa lilin menjadi simbol? Karena yang pertama Tuhan Yesus katakan, Kristus adalah terang, akulah terang dunia. Kalau Yesus katakan akulah terang dunia, itu berarti gereja harus berdiri karena terang. Kita harus terus memancarkan terang. Gereja bukan gereja yang gelap, bukan gereja yang gontok-gontokan, bukan gereja yang mempertahankan egoisnya, bukan gereja yang memperlihatkan kekerasan hatinya, bukan. Tapi gereja yang memperlihatkan terang, terang untuk di sekitarnya. Gereja dipanggil untuk menjadi terang. Kata firman Tuhan, kamu adalah terang, terang dunia, bukan terang untuk diri kita, bukan terang untuk keluarga kita saja, tapi terang dunia. Bercahayalah saudara-saudara. Jadilah pembawa terang di mana kita berada. Lilin terang itu simbol pengharapan dan doa. Kita selalu berdoa, kita selalu bersyukur agar jemaat ini diberkati selalu oleh Tuhan. Kita harus menjadi berkat. Jangan selalu meminta berkat saja lalu tidak mau menjadi berkat bagi orang di sekitar, bagi lingkungan di mana kita berada. Tapi jadilah orang-orang yang terus memperlihatkan bahwa kita selalu memiliki pengharapan dan doa menjadi berkat untuk siapapun. Juga kita menjadi lilin yang mau memperlihatkan kesatuan dan persekutuan. Lilin kecil tapi kemudian dia akan menjadi satu, menjadi lilin besar.
Itulah gereja Tuhan. Itulah kita, gereja-gereja yang hidup. Cahaya kita mesti besar. Bukan suara kita saja yang besar, tapi cahaya kita mesti besar, bertaburan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, perjalanan iman yang harus terus nyata. Kuatlah, teguhlah dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan padam terang kita, jangan padam iman kita. Tanggi namoro tu kapatongan anta, denden sidi di pogau pecu ki. Apa raka bahasa Torayan na tu pecu? Ya ke kami roko palopo pisan di sana pecu. Apa ndetemi? Sengkele. Oma apa ropo? Den raka mak apa ropo ndete? Tae. Tae sia. Mbak ni mak doko tu mak apa ropo? Minda Margana. Tak sia. Tai kusangat tai. Anak-anak Tuhan tidak begitu ya. Jadi iman kita mesti kuat. Jangan padamkan imanmu. Jangan padamkan semangatmu. Tapi marilah kita maju. Marilah terus kita berpegangan tangan. Kita bangun jemaat ini dalam kekuatan Tuhan. Kita bangun kehidupan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini perjalanan kita ke depan. Dan perjalanan itu tidak akan berakhir di tempat ini dengan selesainya masa di mana kita melewati umur 110 tahun, tidak. Tapi kita akan maju ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ubur-ubur ikan lele, mari bersyukur pada Tuhan, berpegangan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Paduan suara PPGT Jemaat Rantepao akan mengantar kita untuk melihat tuntunan kasih Tuhan.
Terpujilah Tuhan yang terus menuntun langkah kehidupan kita. Bahkan berkat-Nya terus mengalir hari demi hari hingga sampai saat ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya berkata, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Mari kita membawa persembahan, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di depan kita ada kotak persembahan, kotak ulang tahun kita masing-masing. Mari memberi persembahan. Bawa persembahanmu pada sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita memberi persembahan dengan sukacita. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau beri. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita pun mempersembahkan diri kita untuk terus dipakai Tuhan sampai seterusnya. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji, bawa persembahanmu kepada Tuhan dalam rumahnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Paduan suara kelompok pelayanan 7, syukurku pada Tuhan.
Begitu banyak hal yang dapat kita syukuri pada hari ini. Nafas hidup, keluarga, kesehatan, bahkan penyertaan Tuhan bagi gereja kita 110 tahun Jemaat Rantepao. Dalam segala hal, kita diajak untuk bersyukur. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kelompok pelayanan 7 akan menyanyikan syukurku pada Tuhan. Siap, ya. Takkan patutku bernyanyi, bersyukurkan Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang melimpah bagiku. Tuhanku setia, besar kasih-Nya, hari itu nyata di dalam hidupku.
suara kelompok pelayanan 5 seperti nyanyian Daud dalam Mazmur 150, nafiri, kecapi, seruling, dan juga rebana adalah alat untuk memuliakan Tuhan dengan segala bunyi-bunyiannya. Rebana bukan sekedar alat musik, tetapi simbol sukacita dan perayaan iman. Ketika rebana ditabuh, kita diingatkan bahwa pujian kepada Tuhan adalah ekspresi sukacita, kehidupan dan semangat yang datang dari hati yang bersyukur. Kelompok 5 akan mengangkat puji-pujian bagi Tuhan yang setia. Rebana.
Paduan suara kelompok pelayanan 1, Kurre Sumangana Opuang, adalah ungkapan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kelompok 1 dengan semarak Kurre Sumangana Opuang.
persembahan hati oleh Paduan Suara PPGT Jemaat Rantepao. Kasih Allah begitu besar dan nyata dalam hidup kita. Bahkan ketika kita merasa tak layak dan tak sanggup membalasnya, kasih itu tetap hadir, menuntun dan menguatkan lagu persembahan hati yang akan dibawakan oleh PPGT Jemaat Rantepao adalah ungkapan kerendahan hati di hadapan Tuhan bahwa meskipun tidak memiliki banyak hal untuk dipersembahkan, tetapi seluruh hidup kita dapat serahkan untuk Tuhan. Itu adalah wujud syukur yang melimpah kepada Allah. Persembahan hati. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku, terimalah Bapa persembahan hati. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup asamu balas kasih balas-Mu. Hanya ini yang ku bisa, Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku, terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku, terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati.
Bersyukurlah senantiasa atas segala yang Tuhan berikan kepadamu dalam hidupmu. Naikkanlah pujian yang merdu dengan bersyukur dan memuji Tuhan. Mari dengan semangat kita mengangkat, kita bersukacita dan menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku berharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita bersama-sama nyanyikan dan katakan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Simbolisasi hari ulang tahun 110 Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Disilahkan Bunda Meiska untuk memimpin acara ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya, kita bersukacita, bersyukur 110 tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao boleh merasakan kasih setia Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang boleh kita alami hingga saat ini. Gereja Toraja Jemaat Rantepao tetap berdiri kokoh dan kuat bersama dengan warga jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kita akan bersama-sama memotong tumpeng yang ada di hadapan kita. Sebelumnya saya mengundang pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao, Bapak Pendeta Yonatan Mangalo, Ibu Pendeta Rita Indrawati,
Ketua Tim Kerja Panitia 110 tahun Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao, yang kekasih Bapak Pendeta Aje Anggui, boleh berdiri. Dari Badan Pekerja Klasis kalau ada atau yang mewakili. Dari Badan BPS ada. Bapak Wakapolres berkenan untuk berdiri. Kepada ketua-ketua koordinator kelompok pelayanan 1 sampai 7, mari silakan berdiri. Kelompok 1 sampai 7 mari. Kemudian ketua-ketua OIG tambah dengan lansia. Ketua sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKB, dan lansia. Mari kita berdiri bersama-sama. Di hadapan kita ada nasi tumpeng. Sebelumnya kita akan meniup lilin sebagai tanda sukacita Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Ibu Ketua PWGT Pusat, mari Ibu hari ini juga boleh hadir, disilahkan. Kita akan nyanyi dulu Happy Birthday to you. Mari boleh tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat selalu. Panjang umurnya, panjang ya. Diwakili oleh pimpinan Majelis Gereja Toraja dengan Bapak Pendeta Aje Anggui, bahkan Ketua. Bolehkah kita bersama-sama meniup lilin yang ada? Mari silakan, karena tempat terlalu ya. Mari Ketua PW, Bapak Wakapolres, Pak Ketua Panitia, ada tim kerja. Mari kita tiup bersama lilin yang ada di depan. 1, 2, 3. Ya, kita akan memotong kue atau nasi tumpeng, akan diberikan kepada Bapak Ibu sebagai ungkapan terima kasih warga Jemaat Rantai Pao atas kasih setia Tuhan yang boleh kita alami sepanjang 110 hingga saat ini. Semoga terus menerus menjadi jemaat yang menjadi contoh di tengah-tengah Gereja Toraja. Kepada Bapak Ketua Pimpinan Majelis, kepada Ibu Pendeta, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bapak Aje Anggui, Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga. kepada Ketua Tim Juga, Kerja Panitia 110 tahun, kepada tumpengnya. Ketua Tim Kerja dan Ketua PKB sekaligus Koordinator Kelompok 5. Kemudian kepada Bapak Wakapolres, Happy birthday to you. Kepada Ketua PWGT, To you. Happy birthday, Ketua Kelompok 1, Koordinator Kelompok 1 selanjutnya,
Koordinator kelompok 7. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Koordinator kelompok 3. Happy birthday, happy birthday, Kelompok 6 ya. happy 3 to you. Happy birthday to you. Koordinator kelompok 6. Ya, yang berdiri di hadapan kita sudah lengkap. Kelompok pelayanan, perwakilan PUJT, sekolah minggu, PPGT, panjang PKB. umurnya, Kelompok 4. sehat badan, Koordinator kelompok 2. menjadi dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, Ketua sehat badannya, lansia. kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ketua sekolah minggu. Lanjut ketua PPGT. Panjang umurnya, panjang umurnya. Ketua PPGT Jemaat. Ya, ketua PKB sudah sebagai ketua tim kerja 100. Ya, saat ini yang akan mewakili Bapak Ibu dan saudara-saudara warga jemaat Rantepao di hadapan kita sebagai tanda sukacita, ungkapan syukur kita atas kehadiran 110 tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kita akan makan bersama mewakili warga jemaat. 1, 2, 3. Ulang tahun. Selamat, silakan Pak, silakan. Selamat ulang tahun. Ya, bisa saya minta boleh dibawa di tempat duduk. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu kita semua. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam acara berikut yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama adalah Ketua Panitia Hari Ulang Tahun 110 Jemaat Rantepao Gereja Toraja. Untuk itu kami persilahkan Bapak C.K. Tondok. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, orang tua kita Bapak Pendeta Jianggui, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang hadir dalam rangka perayaan 110 tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada malam ini. Jemaat Rantepao sudah
ada pada tahun 1935, itu sudah 1 abad lebih, 110 tahun. Selama itu sudah ada beberapa tempat kebaktian yang sudah menjadi jemaat sendiri sebagai anak dan cucu dari jemaat Rantepao. Cicit belum ada ya. Kalau saya tidak salah ada 9 jemaat sebagai anak jemaat Rantepao dan ada 6 cucu. Nah, di dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus sejak itu, banyak yang sudah dikerjakan, diproses dalam kehidupan melalui pemberitaan firman, doa, pujian, pelayanan dalam gereja Toraja melalui jemaat Rantepao. Dalam menerima keselamatan sebagai anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus. Kerjakanlah keselamatanmu dalam Tuhan. Sudah berapa banyak yang sudah dibaptis, sudah diberkati, sidi, mutasi pendeta, majelis gereja di jemaat ini. Pembinaan warga gereja, program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 abad lebih dan yang sementara dikerjakan. Yakinlah dan percayalah dengan pertolongan Tuhan dari generasi ke generasi akan cemerlang. Dalam kehidupan dimanapun berada, bekerja, melayani dalam dimensi sosial dengan kehidupan rohani dan spiritual, karena hikmat, kasih karunia, dan takut akan Tuhan, religius dan nasionalis. Gedung ini menjadi milik kita bersama dan bukan hanya jemaat Rantepao. Banyak yang dari luar memiliki, apalagi kita yang di dalam. Orang tua kita Bapak Pendeta Jianggui sekalipun di mana-mana tetapi hatinya tetap di jemaat Rantepao. Atas perjuangan Bapak, gedung ini boleh berdiri dan kita semua. Terima kasih untuk itu. Ada 2 gedung tapi 1, yaitu gedung gereja dan gedung pelayanan ini, Bunga Lalang. Sungguh mengalami perubahan yang radikal, yang mendasar dari sebuah kerangka berpikir, memahami informasi, situasi, dan kebutuhan berbagai aspek dalam pelayanan gereja. Itulah instrumen dan konteks yang tentu harus berdasar pada perintah Tuhan dan tidak terbatas secara internal jemaat Rantepao yang menggambarkan wajah gereja Toraja untuk pelayanan bagi semua masyarakat, bangsa pada umumnya, sehingga dari generasi terus-menerus mengabdikan diri dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama lewat kasih sebagai hakikat kekristenan. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja jadikan penasehat ajaib. Tuhan itu transenden, tidak bisa dibatasi oleh pengetahuan dan pengalaman manusia. Akhir kata, atas nama tim menyampaikan bahwa kami hanya sebagai alat dari rencana Tuhan untuk perayaan 110 tahun jemaat Rantepao. Kemarin lomba karaoke, ada bakat. Saya katakan bisa ikut tuh Indonesian Idol. Ini juga luar biasa, kita itu tulus mau memuji Tuhan. Bayangkan, saya lihat paduan suara banyak yang ganti busana. Ya, hati-hati ya. Di dalam sorga nanti mungkin kita nyanyi-nyanyi saja, jadi harus pintar nyanyi. Pak Wakil Kapolres, biasa paduan suara Pak? Biasa, makasih. Terima kasih atas partisipasi kita semua, bantuan dan dana melalui pesanan baju kaos. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, lomba yang diikuti dan dimeriahkan bersama parade lagu-lagu. Jalan santai besok memungut sampah di jalan, karena kita menginginkan Toraja ini bersih, Toraja ini sejuk, Toraja ini aman Pak.
Akhir kata dari tim perayaan, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mensyukuri 110 tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang sangat monumental kita rayakan untuk kita agungkan dan kemuliaan Tuhan. Kiranya seperti inilah Jemaat Rantepao selamanya. Ibu Pendeta tadi mengatakan tidak hanya sampai pada tahun 110 tahun ini, tapi ke depan. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak JK Tondok yang sudah menyampaikan sambutannya. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam sambutan kedua, yaitu dari pimpinan Majelis Jemaat Rantepao Gereja Toraja. Kepada Bapak Pendeta Yonatan Mangalo kami persilahkan. Ya, terima kasih MC yang memberikan kesempatan kepada kami mewakili jemaat untuk menyampaikan beberapa hal di sekitar perayaan kita ini. Pertama-tama tentu kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan Sang Pemilik gereja ini yang oleh karena kasih-Nya sehingga 1915 atau 110 tahun yang lalu Jemaat Rantepao ini boleh berdiri. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan perayaan ini, perkenankan saya menyampaikan salam hormat kepada orang tua kami, Bapak Pendeta Aji Anggui. Tadi saya tidak lihat bahwa Bapak hadir karena saya duluan datang, tapi ketika namanya disebut Ibu Pendeta, kuku asisnya boleh tumbe eta. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir, Ketua Panitia atau tim kerja yang mewakili Bapak Kapolres, semua rekan-rekan Majelis Gereja Jemaat Rantepao, semua orang tua saya, lansia, yang kalau dikatakan lansia memang sudah lansia tapi semangatnya luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk lansia Jemaat Rantepao. Biasanya nadeng kegiatan nanti lansia lama membela, saya sedikit agak was-was. Tapi ternyata yang Nasuliomo selalu semangat. Ada yang sudah lebih 90 tahun tapi masih sangat aktif dalam kegiatan lansia, luar biasa. Yang saya hormati dan saya kasihi semua pengurus OIG dalam Gereja Toraja pada semua aras pelayanan, anak-anakku PPGT dan sekolah minggu, dan semua kita yang hadir dalam suasana sukacita ini. Tentu kita mau katakan bahwa kita tidak bisa menyembunyikan rasa sukacita kita yang sangat besar. Yang dari awal ketika tim kerja bersama dengan Majelis Gereja membicarakan mengenai perayaan ini, direncanakan menyiapkan 110 kue. Tapi karena diinspirasi dengan semangat keugaharian, sehingga melalui panitia khususnya seksi konsumsi langsung mengatakan kami siap dan menyiapkan 110 kue. Kota Tirobang Amito. Itu dalam semangat keugaharian. Sehingga itu bisa dilakukan, dan saya pikir hal-hal seperti ini yang mesti harus kita lakukan. Yang berikutnya ialah bahwa dalam semangat 110 tahun berdirinya Jemaat Rantepao, kita juga sementara dalam suasana perayaan 78 tahun Gereja Toraja. Jadi di pokada te perjalanan na Jemaat Rantepao, dolo itu Jemaat Rantepao na Gereja Toraja. Mungkin lebih bagus kalau orang tua saya Bapak Pendeta Anggui sebentar bisa menceritakan mengapa bisa demikian. Tapi itu harus kita sadari bahwa cikal bakal daripada Gereja Toraja adalah Jemaat Rantepao dan jemaat-jemaat lainnya dalam wilayah pelayanan sending.
Dan juga kita dalam semangat perayaan 112 tahun Injil masuk Toraja. Dan dengan ketiga perkara ini saya pikir Bapak Ibu bahwa telah menjadi berkat yang luar biasa bagi Toraja. Pada perayaan 100 tahun Injil masuk Toraja tahun 2013, luar biasa kita rayakan di halaman Gereja Rantepao dan halaman BPS. Begitu semangatnya refleksi dari banyak orang bahwa dengan datangnya Injil di Toraja berbarengan dengan pendidikan, berbarengan dengan kesehatan, telah menjadi berkat yang luar biasa bagi Toraja, bahkan bagi banyak orang, sehingga Toraja menjadi sangat maju. Dengan Injil yang datang di Toraja, begitu banyak orang Toraja yang menjadi sukses besar. Banyak jenderal, banyak profesor, banyak pengusaha sukses, dan dalam berbagai hal. Tentu itu kita harapkan menginspirasi kita sebagai jemaat. Kalau gedung gereja Rantepao selalu disebut gereja besar, mungkin dalam lingkungan pelayanan klasis Rantepao mungkin sudah kecil. Tapi orang selalu katakan gereja besar. Dan gedung ini adalah gedung Bunga Alalan. Itu sekaitan dengan sejarah. Mengapa ini disebut Bunga Alalan sudah beberapa kali dijelaskan. Karena kita tidak sembarang memakai nama, tapi punya kaitan dengan sejarah. Bagaimana gereja Toraja lahir, di gedung gereja besar inilah melalui sidang Sinode Am gereja Toraja yang pertama lahir nama gereja Toraja. Bunga Alalan menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Dan tentu kita semua sangat bersyukur. Harapan kita ialah supaya jemaat Rantepao ini terus bertumbuh berkembang dengan usia yang sudah 110 tahun. Kalau tadi Pak JK sebagai ketua panitia mengatakan bahwa banyak orang yang merasa memiliki jemaat Rantepao. Begitu banyak orang yang merasa bahagian dari jemaat Rantepao. Sehingga dengan demikian kita yang ada di tengah-tengah jemaat di sini tidak boleh tidak sebagai bahagian dari jemaat Rantepao secara nyata setiap hari kita harus tetap menjalankan tugas kita sebagai majelis gereja, pengurus OIG, sebagai warga jemaat, sebagai lansia, sebagai anak-anak dan kita semua. Satu hal yang mungkin perlu saya tekankan kepada kita semua. Beberapa hari yang lalu juga saya pernah bercakap-cakap dengan orang tua kita Bapak Pendeta Anggui mengenai sejarah jemaat Rantepao. Kukua mingkuan ni tetua tua, de siapa kau mimbe? Kami usahakan majelis gereja nanti dalam rapat majelis gereja laki si Pak Kadai kira-kira bagaimana supaya jemaat Rantepao harus punya catatan sejarah yang jelas. Dan kalau itu adalah suatu hal yang tentu kita rindukan bersama, maka melalui majelis gereja nantinya kami akan berbicara dari hati ke hati, menggumuli bersama bagaimana supaya sejarah jemaat Rantepao bisa kita buat mumpung masih banyak orang-orang tua kita yang masih menjadi saksi sejarah dalam pelayanan dalam lingkungan gereja Toraja khususnya di jemaat Rantepao. Karena itu dengan semangat 110 tahun berdirinya jemaat Rantepao, kami harapkan kepada para orang tua kami semua terus memberikan perhatian konkret dan nyata khususnya kepada anak-anak kita PPGT dan sekolah minggu. Karena mereka ini adalah gereja masa kini dan mereka adalah pemimpin masa depan. Sehingga tidak boleh tidak perhatian pelayanan kita harus kita nyatakan bagi anak-anak kita sebagai pemuda dan sebagai sekolah minggu. Karena itu kepada anak-anak kami sebagai pemuda dan sekolah minggu, tadi dalam khotbahnya Bu Pendeta banyak hal yang diungkapkan apa yang menjadi tantangan termasuk dalam pergaulan bebas. Mari kita jaga diri masing-masing, mari kita saling menjaga, mari kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita, mari kita sebagai jemaat Tuhan di sini terus menjadi berkat di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi selamat ulang tahun, selamat bersuka cita bagi kita semua. Gereja Toraja Jemaat Rantepao telah mencapai usia yang luar biasa
dan mereka telah menjadi berkat. Kita terus berdoa, gereja ini tetap eksis dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Mangalo yang sudah menyampaikan sambutannya. Tuhan memberkati. Kita akan masuk sambutan selanjutnya dari Bapak Kapolres Tanah Toraja Utara yang akan diwakili oleh Wakapolres Toraja Utara. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan, jabatan saya sudah dinaikkan. Sebenarnya jabatan saya di Polres Toraja Utara baru sampai di Kasat saja, Kepala Satuan Samapta. Tapi puji Tuhan, siapa tahu besok lusa bisa jadi Wakapolres, Bu ya? Amin, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolres yang sedianya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Namun karena satu dan lain hal sehingga beliau delegasikan kepada saya tadi sore. Itulah salah satu kerinduan Bapak Kapolres untuk bersama-sama dengan kita. Buktinya sore baru saya disampaikan, tolong wakili dulu Pak Kasat, siap. Ya. Yang kami hormati, kami kasihi orang tua kita, Bapak Pendeta Aji Anggui, dan Ibu almarhumah adalah pendeta kami di Jemaat Dadi dulu di sana. Kami bangga seperti orang tua Bapak Anggui. Yang kami hormati segenap Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan juga segenap majelis jemaat yang ada di Jemaat Rantepao di sini. Juga yang kami hormati segenap jemaat Rantepao yang sempat hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk merayakan hari ulang tahun kita yang ke-110. Itu pertanda bahwa jemaat kita sudah cukup dewasa, belum tua, tapi dewasa. Dan saya lihat di sini tadi yang naik vokal grup itu, paduan suara itu, kebanyakan lansia yang naik, bahkan Pak Pendeta bilang ganti pakaian. Sabarlah lansia, ada ayat yang Tuhan kasih bagi kita. Tapi Bapak Pendeta ya, coba kita pulang baca Yesaya 46 ayat 4. Itulah ayat bagi kita orang lansia. Mudah-mudahan ini ada di dalam hati kita terus. Saya ulang, karena ada yang bilang berapa tadi? Yesaya 46 ayat 4. Dan sabar juga bagi anak-anak muda. Ada ayat yang saya kasih juga. Dicoba buka di situ. Mazmur 119 ayat 9. Dia katakan bagi anak muda, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya dengan firman. Betul atau tidak itu anak PPGT? Betul? Salam PPGT. Terima kasih. Kemudian yang berikut, saya telepon tadi Ketua PPA di Polres. Karena kebetulan saya dengan Pak Pendeta Ketua kita di sini, kami sama-sama di Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Sinode Gereja Toraja. Lalu saya tanya kanitnya tadi, berapa tahanan kita PPA? Dia bilang tinggal 11. Berarti luar biasa, tinggal 11. Berarti selama ini lebih dari 11. Ini keprihatinan kita bersama. Ini adalah tindakan-tindakan kejahatan seksual
yang harus kita bahas, yang harus kita basmi bersama. Lewat apa? Mengingatkan kepada anak kita, mengingatkan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, agar tahanan yang ada di Polres sekarang ini, sampai sekitar setengah jam lalu saya tanya, 11 jangan lagi bertambah. Tapi marilah kita kurangi kalau perlu. Dengan apa kita mengurangi itu? Saling mengingatkan. Misalnya ada yang mungkin sudah menyalahi hal-hal yang kurang baik, marilah kita ingatkan. Tetapi kejahatan seksual ini memang betul-betul sangat menyedihkan, utamanya kita di Toraja di sini. Kemarin komisi kami ke Nanggala yang terakhir di Basokan ya Pak Pendeta. Betul-betul kita prihatin melihat hal itu. Jadi untuk mengurangi hal ini, marilah kita saling mendoakan, saling mengingatkan. Tidak perlu kita banyak-banyak mendoakan, kalau menurut saya. Karena Alkitab bilang, doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa orang banyak, tapi doa orang benar besar kuasanya. Jadi saya berpikir, marilah kita saling mengingatkan supaya kejahatan seksual ini di Toraja ini dan Toraja Utara jangan lagi ada seperti ini. Bagaimana kalau kita yang orang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kejahatan inilah yang muncul. Saya tanya tadi, tahanan narkoba sekitar 10 orang. Bagaimana anak-anak muda kita didik, ya? Bagaimana supaya anak muda kita ini tetap berjalan di jalan yang benar? Tetangga kita bilang, ihdinas siratal mustaqim, ya toh? Bagaimana supaya anak-anak kita ini tetap berjalan di jalan yang benar? Kita ingatkan juga anak-anak kita, janganlah kita karena sesuatu hal lalu kita meninggalkan Tuhan. Ya, jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita tinggalkan persekutuan, khususnya anak muda. Tetapi saya lihat tahanan di dalam, biasa saya tanya, tahanan apa kamu? Padahal sudah orang tua nih, tahanan kejahatan seksual. Kasihan kan? Jadi saya berharap agar di ulang tahun kita ini, bagaimana upaya kita untuk menurunkan kejahatan seksual yang ada. Kami dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Sinode Gereja Toraja sudah berupaya melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada gereja-gereja yang meminta kepada kami. Dan kalau saya tidak salah beberapa bulan lalu kami sudah memberikan penyuluhan di Jemaat Lamasi, Klasis Lamasi, dan beberapa klasis lainnya. Jadi marilah kita saling mengingatkan tentang bahaya-bahaya, baik bahaya narkotika, kejahatan seksual, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang bertentangan dengan hukum yang ada. Saya kira hukum yang ada ini tidak jauh bertentangan dengan hukum Tuhan. Saya kira demikian. Kalau Ibu Pendeta tadi jelaskan banyak tentang kasih, janganlah kita menjadi kasih sengkian mereka, kasih bokoran mereka. Tapi bagaimana kasih itu, kasih Tuhan kepada kita itu kita balas. Bagaimana cara kita membalas kasih Tuhan? Saya kira khusus anak muda ya, menjaganya dengan firman. Itulah cara kita membalas kasih Tuhan terhadap kita. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya atas nama pimpinan Polres Toraja Utara mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-110 Jemaat Rantepao. Saya dulu biasa juga datang gereja di sini waktu saya masih sekolah di SMP Kristen Rantepao. Sekali-sekali datang karena PPGT itu. Sekali-sekali datang di sini. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, mohon maaf Pak. Ya. Tadi disampaikan kepada saya katanya bahwa Kapolres, tapi kita aminkan mudah-mudahan ke depan jadi Kapolres. Amin. Iya, kita akan sedikit sekilas balik
sekilas balik tentang Gereja Toraja. Jadi kami mempersilakan Bapak Pendeta J. Anggui untuk sedikit menyampaikan sekilas balik tentang Gereja Toraja sampai sekarang berdirinya Gereja Toraja. Ya, bisa ada waktu Pak? Ya, boleh ya. Pengalaman saja Pak, pengalaman yang berlalu. Di bawah saja Pak, di bawah. Tidak usah di atas ya. Mari. Bapak Ibu, Bapak yang mewakili Kapolres, yang saya dengar Bapak ini biasa berkhotbah juga di gereja-gereja seperti yang pernah disampaikan kepada saya. Jadi terima kasih banyak atas pelayanan yang Tuhan berikan, apalagi dulu kami sama-sama di Jemaat Dadi, di mana almarhum Ibu Pendeta Anggui itu juga jadi pendeta jemaat. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas undangan untuk menghadiri dan turut bersyukur mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-110 dari Jemaat Rantai Pau. Saya tidak sempat hadir waktu Ibu Pendeta Rita diteguhkan di sini, tapi baru saya hadir, saya ketemu, walaupun beberapa hari yang lalu sempat ketemu tapi tidak pernah cerita. Saya optimis dengan ibu ini kalau berbicara mengenai sejarah jemaat, karena apa? Ketika masih Ibu Pendeta ini di Satria Kasih, Sili Suli penulis sejarah Satria Kasih itu sering-sering menghubungi saya. Kadang-kadang dia bilang, saya harus bermalam di gereja ini karena memang bahannya, tapi rupanya ibu ini menguasai bahannya. Jadi ada semangatnya. Mungkin inilah waktu Tuhan, karena sudah beberapa, mungkin sudah lebih 10 tahun. Ada panitianya dulu, tapi tidak pernah terwujud. Karena seperti penulis banyak biografi, Saudara Sili Suli, dia memang tidak mau kerjakan sesuatu kalau tidak berdasarkan dokumen. Tidak bisa kalau hanya omon-omon. Dia mau melihat dokumennya, notulen, program kerja, daftar anggota, semua itu dibutuhkan. Dia sudah menulis sejarah beberapa jemaat, termasuk jemaat kota dan klasis Pulau Jawa. Untung waktu itu karena dia masih mau start dari mana dia belum tahu, tapi karena saya merupakan saksi sejarah, yaitu mulanya dengan kebaktian di STT sekali sebulan di STT Jakarta, baru kemudian berkembang dan langsung dia mulai dari situ memang. Nah, saya tidak tahu dari Satria Kasih, tapi kalau Jemaat Rantai Pau di sini saya kira bahannya cukup banyak. Yang awal-awal mungkin sampai sinode, tapi sesudah itu kita tidak tahu arsipnya di mana, karena ya dulu banyak kan peristiwa 53, 58, kita tidak tahu bagaimana semua itu. Dan apakah juga kita memang pelihara arsip-arsip. Saya kira memang itu ada satu kesulitan yang besar, tapi saya kira setidak-tidaknya bisa dilacak. Masa awal misalnya soal baptisan itu jelas ada tulisannya yang kita ambil sebagai tanggal pembaptisan pertama di sini, sampai kepada denah dari Rantai Pau ini pada tahun 16 ada di sini misalnya ditempatkan
Ya, di sana ada yang disebut, ini dulu park namanya, taman. Di sana ada dalam nama bahasa, di sana itu ada SD2 sekarang itu adalah suatu tempat berbakti yang disebut Verhandersal dulu itu. Itu adalah tempat untuk juga beribadah dan tempat berkumpul pada waktu Van der Loostre. Nah itu saya kira itu ada, dan cuma ya pastilah sejarah bukan hanya menulis apa, tapi pasti ada tanggapan, ada pendapat perkembangan. Dan yang memang kesulitan sekarang, saudara Sili-Suli juga mengatakan, saya sangat sulit bekerja kalau tidak ada arsip, saya lihat. Dan tidak mungkin kita menyuruh Sili-Suli untuk mencari itu arsip di mana. Kalau itu arsip dia minta supaya ada. Apakah kita di sini dapat mampu untuk begitu? Kita sudah melalui masa Jepang. Tapi perkembangan yang ada ialah bahwa dulu prinsip sending ialah bahwa mereka dalam pekabaran Injil mereka adalah mendirikan jemaat. Dan untuk mendirikan jemaat pekabaran Injil mereka mendirikan rumah-rumah. Nah itu kalau rumah-rumah seperti di Palopo, di Segala, itu rumah-rumah bagus-bagus semua itu. Kalau di sini dulu ini adalah kantor pemerintah. Tatkala digabung Onderafili Makale dan Onderafili Rantepao, karena dulu sampai tahun 20, mungkin 27 atau 28 pasti ada arsipnya itu digabung, dan kemudian ibu kota Onderafili pindah ke Makale, dijuallah ini. Di mana dulu yang tadi ibu bilang gereja di situ memang gereja pertama dulu, tapi agak kecil. Jadi satu waktu Dominee Van Dijk, pendeta Van Dijk yang ada waktu itu mendapat kritikan dari rekan-rekannya. Kok kamu enak-enak dalam rumah yang besar seperti di atas itu, lantas gerejanya terlalu kecil. Wah, satu tantangan bagi pendeta Van Dijk untuk mengatakan saya mau bangun gereja. Ini tanah ini dulu di SK-kan oleh Gubernur Jenderal dari Baiton Soro, Bogor. Jadi kemudian dikatakan oleh Van Dijk bahwa ini adalah satu contoh di mana gereja dibangun sendiri oleh jemaat. 3 tahun guru-guru dipotong gajinya 1%. 3 tahun dipotong gajinya 1%. Dan Van Dijk selalu bangga bahwa ini gereja tidak ada uang sending di dalam. Di Rantepao ini tidak ada uang sending. Karena dia katakan memang pernah ada uang sending, tapi waktu sesudah lelang banyak hasilnya kami bayar kembali. Soalnya pinjaman. Mungkin seperti kita ini bangun juga gedung ada pinjaman ya. Ya mudah-mudahan cepat lunas. Nah, itu saya kira. Dan pada satu waktu Kombongan keluar untuk membicarakan ini, karena banyak yang tidak suka kalau dibangun apa-apa di sini, maunya tetap kosong. Dan saya teringat almarhum Pak Frederick Batong ya, dia mengatakan jangan bongkar itu, yang dibongkar itu Sirariki. Saya bertanya kenapa tidak boleh dibongkar, kan sudah terlalu kecil. Dia bilang ini adalah simbol peradaban baru bagi Toraja. Ini jadi dia coba melihat fungsi dari gereja ini, saudara Frederick Batong almarhum ini, sebagai simbol peradaban baru bagi Toraja. Di Sanggala dibangun rumah Toraja, gereja. Di Simbuang dibangun gereja Toraja. Di Pantilang dibangun rumah gereja begitu. Nah itulah saya kira yang menyebabkan sehingga timbul ide untuk tidak dibongkar, tapi jemaat butuh ruangan. Jadi inilah munculnya seperti dikatakan Bunga Lalang di sini. Mungkin ada yang hubungan seperti sinode, tapi dulu Pak Tondok waktu itu bicarakan, dia katakan ini Bunga Lalang karena apa? Karena disinilah mulai 3 bentuk pelayanan gereja dan jemaat sekarang ini, bidang persekutuan ibadah, bidang pekabaran Injil, bidang
diakonia, pelayanan, disitulah munculnya. Jadi itu memang dari sini. Dan seperti saya katakan tadi, Dena dari Rantepao waktu itu, baptisan pertama itu, kalau rumahnya Van der Loosdrecht itu dia sewa, itu rumah kontrak, rumah sewa, itu agak mungkin saya kira sebelah utara sedikit dari jalan ke Patuleleng itu. Karena kita bisa lihat bagaimana seperti di sini kan mulai, kalau saya tidak salah, sekolah di sini dimulai tahun 1907. Di Makale baru 1908. Karena memang kekuatan militer dulu ditempatkan di Rantepao di sini. Karena di sini perlawanan begitu besar. Perlawanan dulu mengakibatkan bahwa kita orang Toraja tidak bisa jadi tentara. Itu karena merupakan sampai gubernur militer harus datang menyelesaikan perlawanan Toraja hampir 2 tahun baru terjadi penyelesaian. Karena itu dulu orang Toraja tidak diterima untuk jadi tentara. Nanti mungkin tahun 47 baru ada penerimaan untuk tentara dalam Knil dulu. Yang tempatnya tangsinya dibawa di situ dulu dengan di atas. Nah, saya kira itulah optimisme saya bahwa jemaat yang memang sangat optimis untuk melihat hal ini, dan dengan saya kira kadang Ibu Pendeta masih tetap semangat seperti itu, seperti di Satria Kasih. Saya kira mudah-mudahan semangatnya Ibu Pendeta ini dibawa ke sini juga, sehingga bisa kerja 24 jam. Mudah-mudahan. Jadi, tapi ya mungkin juga sudah apa yang sudah sekarang ini, dia bilang sudah lansia tapi masih bergaya. Ya, oh Luna Maya, ya, Luna Maya. Ini lain kan kalau Luna Maya, tapi lanjut usia, tapi masih bergaya. Tapi saya kira kalau buat saya masih berdaya lah. Ya kalau cuma bergaya ya mungkin tidak dapat hasil, tapi kalau masih berdaya, ya nah saya kira itulah begitu. Mungkin begitu, Pak Pendeta Mangalo, ya. Terima kasih banyak, saya turut bersyukur atas segala kesempatan ini, dan demikian saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas undangan untuk hadir pada saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta J. Anggui yang sudah menyampaikan sekilas balik tentang jemaat Rantepao. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Sungguh besar kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Sungguh indah kebaikanmu di tengah-tengah perjalanan jemaatmu, jemaat Rantepao di tempat ini, yang sampai hari ini tetap berdiri dengan kokoh, tetap menjadi saksi Kristus dan akan terus melayani. Terima kasih Bapa untuk ibadah syukur yang boleh kami lakukan di tempat ini. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan, Engkau meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus kami dapat memberlakukan firman-Mu dengan baik. Bapa di dalam sorga, mohon tuntunan dan kasih sayang-Mu untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat Rantepao di tempat ini. Biarlah kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah kami juga tetap teguh di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Kami membawa di dalam doa saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Engkau hadir, menopang dan menyembuhkan mereka. Yang dalam duka, Tuhan tetap kuatkan iman mereka agar mereka selalu meyakini bahwa kasih-Mu tetap nyata
dan Engkau berikan masa depan yang indah. Engkau juga hadir di tengah-tengah pergumulan dengan masalah ekonomi, pendidikan, dan berbagai macam kuk yang kami rasakan, beban yang berat. Kami percaya Tuhan Yesus akan menopang kami sehingga kami dapat melewatinya dan menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau juga hadir di tengah-tengah sukacita jemaat-Mu yang berulang tahun ataupun juga yang boleh mendapatkan berkat melalui pekerjaan, pendidikan. Biarlah semua sukacita kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, sempurna di dalam kasih-Mu. Dan dalam kebahagiaan merayakan 110 tahun Jemaat Rantai Pau, kami selalu meyakini bahwa Tuhan akan menuntun jemaat-Mu sehingga jemaat-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih sayang Tuhan. Berkati majelis gereja, pengurus OIG, biar kami terus berpegangan tangan mengerjakan pelayanan ini dengan baik. Kami bersyukur bahwa Bapak Pendeta Aji Anggui, orang tua kekasih kami boleh hadir, boleh menceritakan sekilas tentang jemaat ini. Dan Engkau tetap memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan baginya, menolong dalam menjalani seluruh kehidupan bersama anak dan cucu. Bapa di sorga, berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, karuniakan hikmat untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Dan juga terima kasih untuk tim kerja hari ulang tahun jemaat yang boleh menata dengan baik seluruh kegiatan sehingga kemarin, hari ini, dan esok itu akan berjalan dengan baik dalam pengasihan-Mu. Beri semangat selalu bagi tim kerja agar mereka terus memberi diri melayani dengan penuh sukacita. Terimalah Bapa ungkapan syukur kami, persembahan yang kami nyatakan, kiranya semua persembahan kami ini boleh berkenan bagi-Mu dan terus dikelola dengan baik untuk pelayanan di dalam jemaat Tuhan. Ini doa kami, ampuni semua dosa dan salah kami. Kami membawa doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar gereja berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Allah atas pertolongannya yang terus kita rasakan dalam hidup ini. Kita bersyukur bahwa Ia telah menyatakan firman-Nya kepada kita semua. Oleh karenanya mari kita menjalani hidup ini dengan tidak takut dan gentar. Sebab Allah adalah Allah yang terus menolong kita. Mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan kasih dan kebaikan Tuhan dengan melihat bintang gemerlapan yang terus menerangi kehidupan kita. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau
Milikilah, jalanilah hidupmu sebagai kesempatan untuk menjaga kekudusan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Semoga Tuhan menolong saya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kekuatannya sungguh luar biasa. Kekuatannya melampaui segalanya di alam semesta ini. Oleh karena itu, oleh kekuatan itu, kita dimampukan untuk menjalani hidup ini. Mari memuji Dia dengan syukur atas pertolongannya. Dia boleh hadir dalam ibadah ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Timpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terus menyertai kita di atas 110 tahun kita rasakan sampai detik ini. Kita lanjutkan dan rasakan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita lambaikan Roh Kudus yang beri dan bersama-sama mengekspresikan sukacita kita malam hari ini. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, beri kemuliaan baginya. Salam 110. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada sore sampai pada malam hari ini. Kita yakin bahwa sekarang sudah pukul jam 20:05 dan waktunya kita menikmati berkat Tuhan. Dan saya pikir bahwa semua kita ini ada beberapa yang lansia, pasti sudah lapar. Jadi kita akan masuk dalam acara berikut, yaitu istirahat. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan dalam istirahat ini kita akan menikmati jamuan kasih yang telah disediakan dari kelompok masing-masing.
Jadi Bapak Ibu yang merasa dari kelompok 1 sampai 7 mejanya mungkin tolong dicari. Ya, tetapi kalau memang belum tidak apa-apa, meja yang lain juga bisa dinikmati bersama-sama. Dan kepada para undangan kami persilahkan nanti setelah doa makan langsung ke konsistori. Jadi makanan untuk undangan ada di belakang saya, di konsistori sudah disiapkan. Kita akan bersama-sama berdoa dan doa santap malam bersama akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Budi Karya. Untuk itu kami persilahkan. Jadi Saudara Jemaat Rantai Pasele, Ketua Pimpinan Majelis Gereja, terima kasih untuk kesempatan memimpin doa ini malam. Walaupun doa makan, tapi bukan SDM ya. Selamat ulang tahun untuk Jemaat Rantai Pao yang ke-110 tahun. Berkat Tuhan sungguh luar biasa. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, Engkau menyertai kami dalam sukacita besar bersama jemaatmu di sini di Jemaat Rantai Pao. Kiranya Engkau sempurnakan dalam kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa semua boleh terjadi karena kasih-Mu demikian mengikat kami sehingga dalam perjalanan pelayanan jemaat-Mu sebagaimana terwujud di malam ini. Kami boleh menjalin kebersamaan dalam ikatan kasih persaudaraan dalam kasih Kristus Juru Selamat kami. Karena itu dalam sukacita bersama ini kami pun hendak menerima rezeki-Mu yang boleh disiapkan oleh jemaat-Mu di sini. Kami sambut dengan penuh rasa syukur, dengan pengharapan Tuhan di dalamnya berkat-Mu, kekuatan baru tidak saja bagi kesehatan kami, tapi juga iman pengharapan kami kiranya dikokohkan untuk selalu meyakini bahwa Engkau Allah peduli atas hidup kami, menyertai kami senantiasa dan tak pernah meninggalkan kami, supaya dalam hidup ini pun kami mewujudkan gereja-Mu yang sesungguhnya yang melayani pun mengasihi sesama kami di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan dalam iman pengharapan kasih dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Karya yang sudah berdoa bersama-sama. Kepada Bapak Ibu, sekali lagi kami menyampaikan bahwa kue-kue dari kelompok masing-masing silakan diambil, lalu kemudian taruh di meja masing-masing dan kita akan menikmati bersama-sama. Ya, jadi silakan, dan kita masih dalam keugah harian, mengambil secukupnya. Dan mengingat teman-teman yang lain, kita bisa menikmati satu dengan yang lain. Ya, dalam keugah harian hari ini, mari Bapak Ibu silakan menikmati berkat Tuhan dan juga ada berkat yang disediakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, tolong ya, kita tetap masih dalam keugah harian, mengambil secukupnya untuk kita makan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu menikmati berkat Tuhan dan silakan para undangan langsung ke konsistori untuk menikmati berkat Tuhan. Ya. Dan kepada teman-teman bisa membagi satu dengan yang lain kuenya. Ya. Sudah. Ya, untuk para undangan sekali lagi kami persilahkan. Silakan menuju ke konsistori di belakang panggung, dan Bapak Ibu mengingatkan kembali besok jam 5.30 kita sudah hadir di gereja. Jam 5.30 kita sudah hadir di gereja dalam ibadah pagi. Setelah ibadah pagi kita akan jalan santai. Setelah jalan santai kita akan mengikuti lagi lomba-lomba. Ya, lomba-lomba antar OIG. Bapak Ibu silakan menikmati berkat Tuhan dan selalu menjaga keugah harian untuk selalu mengambil secukupnya
sesuai dengan apa yang mampu kita makan. Dan makanan yang disediakan dari kelompok 1 sampai 7 adalah makanan keugah harian. Setelah makan malam bersama, demikianlah ibadah kita pada sore sampai pada malam hari ini dan seluruh rangkaian acara kita pada saat ini. Dan jangan lupa besok masih ada kegiatan kita jalan santai dan ibadah pagi. Tuhan memberkati, selamat malam.